Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi kita nengok tanah yang diwakafkan untuk yayasan apa? TPA Bang Faruk Bang. Nah, inilah aku bingung ini sebenarnya, Wan. Jadi kan ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita dapat informasi dari Mu'alim Husaini. Jadi ada saudara muslim kita yang berniat mewakafkan sebidang tanahnya ya untuk dibangun di situ nanti TPA-nya Bang Faruk. Karena memang ya rencananya atau niatnya nih TPA ini kan mau kita bikin jadi rumah Quran atau rumah tahfidz kan gitu. Cuman dilemanya kalaupun tanah itu diterima ya kan, membangunnya pakai apa? Betul juga. Jadi macam mana tuh solusinya? Makanya kemarin aku bilang sama Pak Husaini kan, belum bisa sebesar itu sebenarnya kan gitu. Ya. Besar kali dananya itu. Kita harus bangun gedung, setelah bangun gedung nanti kita bikin izinnya lagi gitu loh. Karena tadi niatnya kan TPA ini sekedarnya saja gitu loh. Tapi memang antusias dari masyarakat kan memang cukup baik kan gitu. Dimana anak-anak sekitar itu memang memiliki antusias kan gitu atau keinginan untuk belajar di TPA itu. Cuman kalau aku pribadi lah pikirkan ya, ketika nanti tanah ini kita terima atau diwakafkan, kan gitu. Dana dari mana membangun gedungnya? Betul juga. Kan gitu. Belum lagi nanti kebutuhan yang lainnya. Memang kemarin Bang Faruk udah cerita ke Ustadz Dio ya. Ke Ustadz Dio udah cerita juga. Beliau katakan, coba aja cek tanahnya Bang, kata beliau. Ya kalau memang rezeki sebenarnya kembali kepada makom takwa. Allah berkehendak sebenarnya uang segitu tuh kecil, kata Bang Dio kan. Uang segitu kecil kalau memang Allah berkehendak, karena kita adalah hamba yang maha kaya. Yang penting kita luruskan niat semua ini lillahi ta'ala ya, dengan niat kita untuk memberikan pelajaran agama kan gitu. Atau memberikan edukasi ya agama, terkhusus mendorong anak-anak supaya mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Makanya yaudahlah, coba kita cek dulu lah ya, kita ikuti dulu, kita datangi Mu'alim Husaininya, coba kita cek tanahnya teman-teman ya. Atau kita untuk saat ini kita masih berbicara dulu, kita masih komunikasi, ngobrol dulu sama saudara muslim kita yang hendak mewakafkan tanahnya. Ya seperti apa nanti komunikasinya, coba ikuti teman-teman ya videonya Bang Faruk. Ayo kita gerak, yuk. Bismillah. Iya, iya tahu. Makanya setahu gue kan tinggal di sana dia. Setahu kan tinggal di sana dia. Iya, kadang di sini, makanya dia sendiri nge-nelpon aku udah lupa ya kan. Udah lupa. Oh iya. Tahu kalau kita kedua aja lah biar. Cobalah Bapak telepon. Penasaran. Tanah mana aplikasinya? Butuh berapa ya? Oh gitu ya kan. Oh, kok Bang Ranil masih enak lah kita. Kok Bang Ranil rumahnya orangnya. Iya, makanya ya mumpung hangat-hangat kan. Putus dulu, Man. Berapa rakaat? Putus dulu. Gak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah teman-temannya Iwan Villa, Bang Faruk sudah ketemu sama Pak Ranil ya. Yang seperti Bang Faruk tadi ceritakan, ada saudara muslim kita yang memang berniat untuk, masih berencana ini ya, untuk mewakafkan tanahnya, di mana tanah itu akan dibangunkan menjadi rumah tahfidz gitu ya, Pak Ranil ya. Nanti kita tunjuk juga mana tanahnya. Ya sekarang ini kita sudah ketemu sama Pak Ranil yang berniat ingin mewakafkan tanahnya. Nah ini Pak Ranilnya. Ya, jadi gimana nih ceritanya Pak tentang wakaf tanahnya, gimana konsepnya mau kita buat nih? Yang pertama tadi ya seperti yang saya bilang, karena melihat kondisi anak-anak kita ya, ke depannya ini, saya pikir adabnya kurang dan mungkin juga pendidikan agamanya kurang. Jadi mungkin dalam hal ini
kami sekeluarga di rumah ini komitmen kalau bisa kita ini berartilah bagi masyarakat. Jadi kita ini ada sedikit rezeki yang dititipkan Allah melalui kita, ada lahan ya kurang lebih sekitar 1,5 lantai atau berapa itu, nanti bisa dilihat. Itu rencananya mau kita jadikan rumah tahfiz atau seperti pesantren atau pendidikan agama lah gitu Pak Agus. Jadi intinya kalau di sini kan di wilayah lingkungan kita ini Pak Agus terlalu jauh rumah ngaji, kalau kita bilang, kalau orang kampung bilang rumah ngaji gitu. Jadi intinya kalau bisa adalah di kampung ini rumah pengajian yang nanti ke depannya kalau menurut saya yang orang yang umum juga boleh. Tapi sasaran kita sebenarnya yang yatim piatu, orang yang tidak mampu, orang tidak mampu lah Pak Agus. Karena konsepnya gratis ini semua nanti mau dibuat rencananya Pak Agus. Cuman kan ini mimpinya ya namanya mimpi kan boleh-boleh aja Pak Agus kan. Betul. Nah, rencananya seperti itu. Kalau memang insya Allah mengizinkan dan memberi kesempatan bagi kita seperti itu, ya kita biayain Pak Agus. Dari mulai gurunya, makannya, apa segala macam kita biayain. Nah, untuk masalahnya kan ini kan nggak semudah yang kita bayangkan Pak. Masih jauh lah gambarannya kan. Jadi artinya saya pun basic saya nggak ada di sini Pak Agus. Ya, saya berharap adalah teman-teman kita yang mau berperan di sini. Jadi nanti kita bicarakan lah. Ya untuk saat ini Pak Agus, lahan kita ini masih atas nama pribadi. Nanti ya kedepannya kita bicarakan lah. Itu teman-teman ya, lahannya coba lahannya itu. Jadi lahan yang niatnya ya rencana mau diwakafkan oleh Pak Radilnya. Ya nanti kita benahin lah itu. Posisi tanah memang di depan rumah beliau. Nggak jauh lah kan dari jalan. Jadi ini sedikit info teman-teman ya, sebenarnya Bang Faruk itu udah cukup lama kenal sama beliau ini. Bang Faruk itu pengajian gitu loh. Cuman Pak Mualim nggak bilang kemarin itu namanya siapa, ternyata begitu sampai kemarin kita sadar. Sambil minum. Jadi kalau perihal tentang konsepnya, nanti kita coba bicara kepada teman-teman kita juga, guru-guru kita, konsep pengajarannya seperti apa, kan gitu. Nanti Pak Usieni juga menambahkan. Intinya apa yang mau kita hadirkan atau apa yang mau kita lahirkan dari rumah tahfiz ini tadi, gitu loh. Apakah seperti rumah tahfiz kebanyakan menghadirkan anak-anak penghafal Al-Quran, tapi kan tadi Pak Ranil kan sudah menyampaikan mukadimahnya, keinginan itu anak-anak itu selain dia memiliki pemahaman tentang agama, dia juga memiliki akhlak yang baik. Kan gitu. Kalau dari Bang Faruk selaku seorang apologet ya, dan memang ini seharusnya sudah mulai dimasukkan ke dalam ke dalam kurikulum ya, di rumah-rumah tahfiz harusnya itu kurikulum apologet, ilmu perbandingan agama. Jadi ada regenerasinya kan gitu. Jangan nanti setelah contoh kayak Bang Faruk dan teman-teman yang lain meninggal dunia, generasi penerus kita tidak ada lagi. Benar. Jadi nanti rencananya, kalaupun memang ini jadi, nanti Bang Faruk pun memberikan pengajaran di situ tentang dunia apologet, mengajarkan anak-anak ini tentang perbandingan kita, perbandingan agama, kan gitu. Nanti kita berikan studi juga sama anak-anaknya. Di samping itu nanti, kalau bila dibutuhkan kan gitu, Bang Faruk bisa mengundang saudara-saudara kita kan, teman-teman kita sesama apologet yang di luar dari sini, karena nggak bisa juga ditutupi Pak Usieni ya, mungkin di kelurahan ini cuma Bang Faruk yang apologet di sini kan, kan cuma saya aja gitu loh. Ya, makanya yang hal-hal seperti ini belum dikembangkan gitu loh. Ya jadi kan kita kan harusnya kita mulai dari hal yang kecil Pak. Mulai dari hal yang kecil. Iya, karena kan kita nggak bisa pungkiri teman-teman ya, para misionaris ini mereka sudah menggencarkan aksinya dari puluhan tahun yang lalu. Kan gitu. Kita yang hidup di perkotaan ini yang tidak sadar ya, gencarnya aksi mereka untuk memurtadkan umat Islam kan gitu, melalui kebohongan-kebohongan yang mereka sampaikan. Dan untuk menghadapi mereka itu memang seorang apologet yang bisa menghadapi mereka kan gitu, ketika mereka menyampaikan isi dari kitab mereka dan kita tahu kitab itu diperintir sama mereka, baik maknanya maupun tujuannya, kita apologet bisa memahaminya, bisa mengetahuinya.
dan bisa melawan narasi-narasi dan juga argumentasi dari mereka. Kalau dari Pak Uza ini gimana? Ya, Rencananya saya gimana? nambah aja sedikit. Mungkin karena kami jarang ketemu tuh apa namanya membahas tentang itu. Saya pernah sudah berapa bulan saya ngajar itu Pak Om Farouk. Kami sudah berdirikan di sana. Jadi istilahnya yayasan Bang Farouk. Termasuk kemarin tuh ya ikut sunat masal. Beliau juga yang apa? Memang bukan dari beliau dananya, namun dari followersnya. Ya. Terus di situ saya ngajar malam ya Al-Quran dan juga tilawah. Tilawah. Insya Allah sudah ada beberapa orang yang sekarang saya terharu juga ya. Di sekolah ditanya, siapa yang udah pernah belajar tilawah? Saya. Jadi 3 orang atau 4 orang mereka sudah tampil di sekolah. Jadi insya Allah senang juga. Dan saya terapkan di sana menghafal surah Al-Kahfi. Sudah ada yang 4 ain yang udah lama di situ. Jadi terus gerakan-gerakan Bang Farouk mungkin belum begitu tahu karena jarang. Juga beliau sudah tempatkan kemarin programnya setiap Bang Farouk yang mengunjungi untuk imam dapat 500.000. Untuk pengurusnya dapat 200. Termasuklah yang saya bawa ke Tabihul Ghafilin, Suhailul Muslimin, Al-Fajar, terus mana lagi? Termasuk Nakoda Sulaiman juga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial, makanya sangat nyambung malam ini pembicaraan dengan Pak Raniel. Dan kemarin menjelang puasa ada juga bantuan sembako, termasuk Bang Regar, Pak Regar, ada beberapa orang. Termasuklah yang kita pernah lihat nggak? Beliau ini perhatian kali, ya bukan masalah itu aja. Orang-orang yang udah nggak mampu kayak Bang Daeng. Ya. Bang Daeng itu dia kerjanya tukang, Mbak. Ya, tukang. Nah, sekarang dua-dua sakit. Saya ngomong dengan Bang Farouk, insya Allah ini, Pak sini tolong sampein. Ya. Jadi banyak hal-hal sosial, makanya saya bilang kok pas ketemu kali dengan Pak Rani ini. Insya Allah pertemukan lah ya kan, yang nggak pernah cerita. Itu termasuk mimpi saya juga memang. Mimpi saya siapa lah. Kemarin di Among kami udah cerita-cerita, kemana lah arahnya nih. Ada tanah di situ 1 meter 1.000 berat 130 ya. 130 juta. Jaraman Pak Gus. Itu di pinggir jalan itu, samping rumah Tafiz itu juga. Iya. Jadi dalam artian sudah menengok juga anunya. Jadi ternyata memang ya karena jarang komunikasi Bang Farouk, kami sudah main lama. Sebenarnya kan saya udah bicara juga sama Ustadz Yasin kemarin. Iya. Cuman kan memang keputus Pak Agus karena memang kesibukan saya juga. Iya, kesibukan itu ya tadi. Keputus. Jadi maksud saya apakah itu maksudnya cari pendapat juga. Mau apakah tentang tahfiznya atau tajwidnya yang mau kita apain di sini, tapi nggak ada masalah kalau menurut saya kita buat semua, kenapa enggak? Kalau memang ada lahannya kan gitu. Kita nanti tinggal kita atur aja kurikulumnya seperti apa. Cuman itu Pak Agus, saya pikir ya itu tadi kalau bisa masukkan kurikulumnya itu jangan hanya tentang pengajian juga. Jadi ada bekal anak itu ketika keluar dari pesantren atau ini tambah sedikit. Sekarang anak saya ngajar les bahasa Inggris Arab gitu. Iya, itu bagus jadi, itu. Jadi ketika mereka keluar dari wilayah kita ini, mereka sudah siap tempur. Iya, betul. Dan insya Allah kalau memang mereka punya mungkin nanti dia akan, kalau sudah sukses dia akan membantu ini. Dan dia bisa buat yang seperti ini bisa berkembang lagi di tempat-tempat lain gitu loh Pak. Iya. Itu yang maksud saya. Ya kalau program mungkin terlalu, untuk saat ini kita kaji kan terlalu jauh. Ya untuk saat ini coba kita kaji ini tentang tanahnya dulu. Ya kan rencananya dari Pak Ranil itu yang mau diwakafkan itu berapa luas tanahnya. Nanti kalau memang tanahnya sudah deal, masalah pembangunannya kan gitu. Gimana biaya pembangunannya nanti? Jadi paham saya untuk sementara ini kan kita nggak usah besar-besar dulu. Jadi yang mau diwakafkan ini 1,5 aja dulu. 1,5 hektar rantai. 1,5 dulu. Saya lihat dulu ke depannya kalau memang perlu, kenapa enggak? Yang lain ini kan masih luas kemarin. Makanya saya bilang ke sana mau saya optimalkan dulu. Yang sana itu mau saya bangun itu di belakang itu. Nanti saya bentuk jalan apa segala macam, mungkin di sini alamatnya bisa untuk mereka kebugaran mereka apa segala macam. Nanti ke depannya kalau kita memang lihat berkembang terus, why not? Kita buat ini semua. Ya ini memang jodoh kali ya. Jodohnya begini, Bang Farouk, mungkin Pak Ranil belum tahu ya, Bang Farouk ini juga salah satu pengurus dari Gojuas.
karate. Jadi Bang Faruk itu punya guru Sinhan Nofri. Ya kemarin baru disahkan itu ya, baru pelantikan itu pendirian resmian Gojo asli Sumatera Utara ini. Pak Usa ini pun tahu kemarin Bang Faruk ikut juga pelatihan. Berarti udah mantap ya. Kenaikan dan iya. Makanya kita belum pernah cerita sumpah itu aja. Jadi Sinhan Bang Faruk ini dan hitam tingkat 6 dari Jepang. Ya, dari Jepang beliau. Jadi pas tadi ketika Bang Faruk bikin status WA, Sinhan WA. Dia bilang, "Bang Faruk, gimana kalau disisip juga materi bela diri kepada anak-anak. Setidaknya mereka memiliki bekal bela diri dan juga nanti kedepannya mereka mana tahu bisa menjadi atlet Atau anak-anak itu." paling kecil Ya. untuk security. Nah, itu paling kecil. Dan lahannya memang pas sekali nih. Ini untuk latihan karate pas Makanya sekali. saya bilang Pak Agus. Latihan karate pas sekali nih. Jadi bantuan-bantuan yang beliau salurkan dari followersnya bukan di Indonesia aja. Ya alhamdulillah kalau memang ada dana yang masuk itu kan lebih mempercepat sebenarnya. Ya saya tadinya juga berpikir ya kalau memang itu memang sudah saya schedulekan tahun ini memang saya harus bangun ini. Tahun ini karena memang ya mohon maaf Pak Usaha ini kita ini pengusaha tetap harus ada utang kan gitu. Iya. Jadi ini utang-utang udah mulai kita beresin. Nah inilah planningnya untuk kedepannya inilah mau kita bangun pelan-pelan. Oke, nanti coba kita bicarakan secara internal aja ya. Teman-teman sampai di sini dulu videonya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya channel YouTube-nya Bang. Doanya juga kalau Ya, bisa. mohon doanya juga teman-teman. Nanti gimana hasil pembicaraan ini akan Bang Faruk bawa ke live TikTok-nya Bang Faruk ya. Ya kita pun harap ada responsif ya dari teman-teman dukungannya ya. Baik secara moral maupun doa-doanya teman-teman yang mudah-mudahan ini jadi. Karena mimpi kita gak bisa kita pungkiri para nilai Pak Hussein ya. Kampung kami ini kampung kriminal ya Bang Go. Terkenal kampung kami ini kampung Jadi kriminal, kampung kalau narkoba. dulu dibilang kampung keramat Pak Agus. Kampung Tapi keramat. sekarang kok bisa jadi gini gitu. Ke depan terus ke depan adab itu udah tidak ada lagi pada Iya. tempatnya gitu. Yang tadinya kampung ini dikenal dengan kampung kriminal, kita harapkan ya dengan adanya rumah-rumah tafsir seperti ini, kampung ini dikenal dengan kampung sejuta santri. Ya, rata-rata di sini menjadi santri, seiring dengan santri ya kita tidak bisa personal teman-teman untuk melawan narkoba. Nggak bisa secara personal kita. Dan kita juga tidak bisa membumi hanguskan narkoba beserta para bandarnya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga anak keturunan kita, generasi penerus kita ini, supaya mereka tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan kriminal itu. Narkoba, minuman keras, seks bebas, perampokan, kejahatan yang lainnya. Nggak bisa. Caranya kita lakukan apa? Kita coba sibukkan anak-anak kecil kita ini. Kita coba sibukkan generasi penerus kita ini. Ya kita sibukkan mereka dengan apa? Dengan belajar agama. Selain belajar agama, kita bekali mereka dengan akhlak. Dan juga kelak nanti insya Allah kita akan bekali mereka dengan ilmu-ilmu di mana nanti ketika mereka selesai belajar Pak Ranil kan mereka bisa mandiri hidup mereka. Sudah terdidik. Iya, sudah terdidik. Tampil di manapun. Dan kita berharap ini masih mimpi teman-teman ya. Kampung ini akan dipandang atau akan diperhatikan oleh pemerintah nanti ke depannya dan saudara-saudara muslim yang lainnya. Bahkan kampung ini adalah kampung di mana anak-anaknya itu adalah anak-anak generasi penerus yang siap pakai dalam segala bidang. Kan gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Di share channel video ini teman-teman ya. Kita lanjut diskusi dulu nanti sama Pak Ranilnya ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.